batuk, kepala pusing. Ya, ada apa? Pusing. Kak, maaf, untuk tensian di mana ya? Oh, ada di sebelah sana, ntar saya ambil dulu. Boleh diambil dulu aja ya, Kak. Mas Paiman di sini dulu. Oh iya, siap Mbak. Oke, ya. Maaf Mbak, Iya. kenalkan Iya, saya ya. Aiman. Saya Mbak, Salwa. Mbak Salwa. Iya, benar. Ini relawan juga di sini. Ya, saya relawan di sini. Kebetulan juga saya koordinator lapangan di Pos Aju 2 ini. Gitu. Bagian apa nih Mbak? Pelayanan kesehatan. Gitu. Oh ini lagi berobat. Iya, lagi berobat. Silakan. Ya. Dilanjut dulu. Boleh mau ikutan di sini? Iya, Kakak? boleh, Oke. boleh. Silakan, Kak. Iya, siap. Ini kita makasih. lagi registrasi. Apa ini Oke. untuk tensi Mas stetoskop? Oke, makasih banyak Kak Dimas. Mas Paiman, saya mohon pamit dulu karena ada di distribusi lagi. Baik, saya Oke. sedikit ngobrol Ya, dulu. langsung sama silakan. Bapak. Ya, makasih. Mas. Bapak, titip ya. Siap. Ini lumayan tinggi, 180 per 100. Waduh. Semalam kurang tidur. Ya, kayaknya sakit kepala itu pusing. Iya. Oh Kak. gitu. Karena mungkin nggak bisa tidur malam. Ya, nggak bisa tidur. Tapi tinggal di depan rumah jadinya. Buka tenda apa Di gimana? tenda itu. Di tenda. Ya. Ini nanti ibunya duduk dulu di sana, tinggal nunggu dokternya. Tapi dokternya masih nginfus pasien sebentar dulu ya. Ya, ya. Ya, ini dibawa aja. Duduk dulu aja di situ. Iya. Nih di sini ada dokternya juga ya Mbak? Iya, betul. Di sini kita ada dokter, ada satu dokter, ada 2 perawat, 1 bidan. Dan kebetulan saya juga seorang bidan. Gitu. Oh bidan juga. Iya, Oh, benar. ini. Mm-mm. Maaf jadi kalau boleh tahu bahwa ini bertugas sebagai relawan udah berapa Ya. lama? Sebelumnya saya ini di Pos Aju 2 ini saya tergabung dari tim PMI Jakarta Timur. Di PMI Jakarta Timur sendiri pun saya tergabung sudah dari 2019. 2019. Ya. Cuma kalau untuk datang ke posko sini udah berapa hari yang lalu tuh? Sudah dari hari kedua setelah gempa, tanggal kedua. 22-nya itu. Dan itu mungkin kalau di saat-saat hari kedua masih banyak Ya, korban-korbannya betul. juga. Benar-benar sangat crowded banget waktu kemarin. Dan kebanyakan korban-korbannya itu menderitanya seperti apa? Saat sehari 2 hari setelah gempa pasti masih kita evakuasi dan lebih banyak ke patah tulang karena reruntuhan gempa dan juga kayak luka-luka ringan sampai berat gitu. Dan kalau misalnya sekarang ini kan sudah 7 harian, ini lebih ke penyakit-penyakit pasca gempa seperti kayak diare, terus juga ISPA, infeksi saluran pernafasan gitu. Karena memang ketersediaan air bersihnya semakin menipis gitu Kak. Dan mungkin juga seperti ibu tadi juga darah tinggi karena Ya, nggak bisa betul. istirahat, kepikiran dan yang lainnya ya. Betul. Nah, maaf Mbak, di sini tadi aku dengar ada dokternya. Ya, betul. Di sini ada Dokter Alex dan kebetulan dari PMI Jakarta Timur juga. Sekarang beliau lagi infus pasien karena memang ada relawan juga yang kelelahan gitu. Karena ada relawan. ya betul. Kelelahan mungkin ya saking capeknya, Betul. bahkan nggak mikirin diri sendiri Ya, mungkin betul. akhirnya sakit. Oke baik Ya. kalau gitu saya pengen lihat relawannya sekarang Boleh. bersama dokternya boleh? Ya, boleh. Ayo. Selamat siang dok. Selamat siang Kak. Ya perkenalkan saya Aiman Riki. Iya. Ya tadi saya diinfo sama Mbak Wawa di sini juga relawannya ada seorang dokter, Oh iya. Dokter Alex ya. Iya. Ya dok maaf saya di sini pengen nanya-nanya juga nih karena saya salut banget lihat dokter di sini yang mau membantu para korban juga di sini. Dok maaf kalau ini sekarang katanya relawan juga ya mas? Iya. Kemarin terlalu kecapean sampai nggak mikirin diri sendiri ya. Iya. Waduh, saking merhatiin banyak orang di sini sampai lupa mungkin makannya. Ya. Nah, itu mungkin yang harus diperhatikan untuk relawan-relawan itu seperti apa sih, Pak? Iya. Jadi mungkin memang karena kita masih di daerah gempa, pertama yang harus dipastikan tentu keselamatan kerja. Betul. Ya, menggunakan APD itu penting. Ya. Nah, lalu juga tadi melihat dari cuacanya, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Tentu ya daya tahan tubuh harus dijaga, makan minum harus
Iya. dikonsumsi dengan tepat waktu, kemudian tambahan vitamin, suplemen itu juga penting. Betul. Hmm. Karena relawan juga garda terdepan untuk para Iya. korban juga ya. Iya. Berarti harus siap juga nih dari fisiknya. Iya. Maaf dok, saya pengen tahu. Ini dokter kan udah beberapa hari nih di sini. Iya. Kalau boleh tahu nih kasus-kasus dari para korban itu kebanyakan seperti apa? Oke. Nah, kalau untuk saat ini kasus-kasusnya itu pasca gempa sebenarnya. Jadi karena banyak korban itu yang saat ini masih tidak berani untuk tinggal dalam rumah karena trauma. Iya. Tentunya karena tinggal dalam tenda itu biasanya penyakit-penyakit infeksi yang jadinya meningkat. Ya. Iya. Seperti misalkan diare, muntah-muntah, kemudian ada penyakit kulit, gatal-gatal, dan penyakit ISPA. Saluran napas, batuk, pilek, demam, seperti itu. Itu justru yang sekarang ini pasca gempanya yang banyak dirasakan oleh para korban. Iya. Gitu ya. Nah, penanganannya yang dokter lakukan seperti apa dok? Oke. Nah, kalau misalkan saat ini, kalau di pos kami ya, kita ada layanan darurat medis ya. Jadi untuk saat tempat kita sekarang ini ada pos darurat medis. Jadi penanganan kegawat daruratan 24 jam kita layani. Misalkan kayak ada pasien sesak napas atau pasien penurunan kesadaran, muntah-muntah hebat terlalu lemas, seperti itu kita tangani. Iya. Kemudian juga untuk pasien-pasien pelayanan umum kita buka juga jam 4 sore biasanya. Oh, jadi Iya. yang tidak terkena dampak bencana pun dokter membuka layanannya secara gratis. Iya. Wah, Masya Allah luar biasa banget. Saya panggil dokternya dulu ya. Oke. Dokter, boleh diperiksa Oh iya. untuk ini. Ibunya sendiri kenapa tuh dok? Ya, kalau untuk dari anamnesa saya ya, kemungkinan sih memang penyakit yang diderita ya ISPA ya, pasca gempa ya, ISPA. Jadi batuk, pilek, kemudian mungkin memang ada riwayat penyempitan sendi sebelumnya, jadi nyeri-nyeri sendi lutut seperti itu. Karena ibu kecapean juga ya, Iya, dari lari-lari gitu. Dan saya dengar ibu itu nggak berani untuk tidur di dalam rumah, jadi takut. Ya ada itu gempa susulan. Gempa susulan. Jadi selama ini ibu kalau tidur di luar, di posko. Posko, pokoknya ya bikin posko di pos ronda. Oh, bikin posko di pos ronda. Pos ronda aja ada pos ronda depan rumah. Ya Allah. Itu kedinginan dong kalau malam-malam. Iya, begini kalau malam ini. Bu, nanti kita berikan obat-obatnya ya Bu ya. Nah, Ibu ada alergi obat nggak? Nggak ada ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu ya. Semangat terus. Rasa kenapa Kak? Mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu ya. Semangat terus. Rasa kenapa Kak? Mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu ya. Semangat terus. Rasa kenapa Kak? Aduh, minta tolong Mbak. Apa? Kenapa? Sepertinya saya kecapean. Oh iya, nih, silakan. kepala saya pusing. Maaf. Ada sesaknya nggak? Enggak sih Mbak. Nggak. Tiduran tidur. Maaf. Dibuka dulu Gimana? ininya. Maaf ya Kak, dibuka. Wah, Bu, maaf, mau tanya. Kalau keluarga ada berapa banyak? 5. 5. Iya, Suami masih ada? ada. Masih ada. Udah tua, nggak bisa kerja. Nggak bisa Istri kerja. sakit-sakit. Oh, gitu. Nah, jadi kalau di tenda bareng-bareng tuh berlima. Bareng sama itu sama suami laki-laki sakit tuh laki-laki. Sama ini sama tetangga. Di tendanya. Di tendanya. Gitu. Nah, terus jadi sampai saat ini Ibu belum berani tuh untuk tidur di dalam Berani. rumah. Kalau masuk ke rumah itu sembahyang. Sembahyang dulu. Ya, Kenapa? sembahyang di rumah. Kalau mandi oke
nggak lama-lama gitu ya, sekali dulu. Ibu tuh kalau mandi tuh, Ya mandinya bilang-bilang gitu ke kali ke pulang. jadi nggak berani kalau Yang ke. berani di rumah mah itu kalau lama-lamanya takut ya. Memangnya waktu pas kejadian, ibu tuh lagi di mana? Ibu lagi marah ayam di kandang ayam. Kalau cucu di rumah ibunya itu kandang ayam kan ada tangganya naik ibu. Itu ngambil cucu ke rumah, jebak anaknya di kamar mandi lagi mandi. Terus? Takut anak itu ketinggang gitu ya. Iya. Terus jadi yang ibu lakuin tuh selamatin dulu anak ibu. Iya. Toilet. Terus itu gempanya cukup kencang bu. Kabel duduk, itu cuma nggak getar-getar itu duduk. Langsung itu kentengnya. Genteng. Itu Langsung jatuh gitu. Jatuh gitu genteng. Aku langsung masuk ke rumah ambil cucu. Pas sama cucu di rumah. Iya. Cucu 4 tahun gitu. Oh. Lagi nonton TV cucu Ya di Allah. rumah. Aku takut ke gempa itu ketinggang itu di rumah. Iya takutnya tuh. Itu cucu kalau itu ke dapur ya, itu lemarinya jatuh itu akhir tapi Ya Allah. harus cucu teh selimut di rumah bilang aduh keluar teh itu gelas narapung sama mangkok itu tina lemari. Iya. Cucu teh ayah ibunya lagi marah ya di kandang di rumah di kandang ayam. Iya. Kalau waktu itu suami lagi di mana? Suami tehnya ke sawah Ke sawah. lagi macul belum pulang. Air dibilangin teh pulang ke rumah lagi mandi di pula. Itu airnya mas saya buahkan di pula itu langsung angkat di pula teh langsung pulang gitu. Dan di rumah kan pulang itu cucu sama anak Ya Allah. kejadian. Penting ibu semangat terus ya bu ya. Banyak-banyak doa, jangan putus asa. Ya sehat-sehat ibu ya. Ini aku bukain ya topinya ya, maaf ya kak. Sorry. Ya, oke. Bawa, maaf. Ya. Ini relawan juga. Ya, relawan juga. Maaf namanya siapa pak? Saya Asep mas. Pak? Pak Asep. Pak Asep ini kelelahan juga. Ya, kebetulan ini driver ambulans kami gitu, pelayanan kesehatan. Maaf, saya pengen tahu kegiatannya sehari ini apa aja, Pak? Ya kalau kegiatan kebetulan memang kita kan sering evakuasi pasien yang sakit gitu Iya. dari lokasi sampai ke rumah sakit. Dan itu tidak sekali dua kali, bahkan kita lakukan itu terkadang sampai malam gitu. Ya. Karena mereka kan membutuhkan kita. Betul, jadi bolak-balik gitu ya. Betul. Nganter pasien satu, balik lagi, nganter lagi gitu ya. Betul. Sampai mungkin lupa makan, istirahat gitu. Iya, kadang-kadang memang kita juga yang kita utamakan kan itu gitu loh. Korban Jadi kadang dulu ya. iya, terkadang kita sampai lupa makan, bahkan ya itulah banyak yang terlewatkan. Ya Allah. Lah bawa, kalau ngelihat relawan gini kan aku ngeliat udah ada 2 orang nih yang Iya, kolaps betul. seperti ini. Seberapa sering sih ada relawan yang mungkin akhirnya jatuh sakit juga? Biasanya sih untuk sering nggak terlalu sering ya Mas Aiman. Dan ini juga mungkin karena sudah hari ke-7 dan memang Mas Rifki dan Mas Asep ini dia memang dari hari pertama sudah ada di sini gitu. Dan dan baru ini juga sih ada relawan yang benar-benar kolaps kayak gini. Dan biasanya memang relawan PMI ini nggak selamanya ada di sini terus, nanti akan ada pergantian untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Oh gitu. Jadi emang ada Aplusannya. ganti aplusan gitu Ya, ya, betul. mungkin. Terus jaga lagi istirahatnya, jaga kesehatan ya Pak ya. Iya, Mas. Ya, Betul. Karena Baik. Bapak ini sebagai garda terdepan banget nih membantu para korban. Lalu Bapak masih kuat Pak? Ya selama ini bisa tertangani, insya Allah masih. Iya. Kalau gitu istirahat dulu aja ya. Ya, makasih Pak, Mas. ya istirahat. Maaf Mbak, Ya. nih pengen nanya-nanya personal sedikit nih. Ya, Bahan Mbak Wawa, karena dari tadi saya melihat Mbak Wawa ini tuh orang yang sangat aktif ya. ya. Apalagi tadi saya dengar juga udah bertahun-tahun juga ikut di PMI ini. Ini apa sih Mbak yang menjadikan tergerak hatinya untuk bisa membantu para korban? Apalagi Mbak seorang wanita gitu.
Dalam diri saya sendiri sih sebenarnya hanya ingin menolong sebenarnya, hanya ingin menolong dan juga untuk korban terdampak ini melihat mereka terbantu dan melihat senyuman mereka itu udah menenangkan hati saya sebenarnya gitu. Jadi itu salah satu yang membuat saya ingin terjun langsung ke bencana. Sebagai sosok perempuan nih Mbak, mungkin di lapangan apakah punya tantangan tersendiri nggak? Untuk tantangan tersendiri sih nggak ada, apalagi terutama di sini ya Kak ya. Karena di sini juga mungkin karena semuanya merasakan gempa bumi ini, jadi untuk kami para relawan-relawan terutama PMI ini diberikan kemudahan akses oleh warga-warga. Jadi jika kami memang harus mengevakuasi, semuanya benar-benar membantu dari warga-warga tersendiri. Wah, luar biasa ya. Jadi memang ada bantuan juga dari teman-teman warga-warga di sini. Betul. Juga. Ini udah menangani banyak korban. Yang Mbak mungkin yang paling ingat ada menangani korban apa sih? Waktu itu kita lagi pas hari pertama kita berada di Desa Gasol gitu di Kecamatan Cugena. Mungkin karena hari pertama itu masih nggak kondusif dan untuk tenda pengungsian pun mereka hanya terpal biasa yang disambung-sambung dengan tali, belum seperti ini. Dan di situ memang sangat mengkhawatirkan dan di situ ada hampir 100 jiwa satu tenda itu, dan itu benar-benar membuat hati teriris juga. Apalagi ada bayi baru lahir yang satu 40 hari, yang satu 7 hari. Gitu. Makanya memang keperluan di sini bukan hanya untuk logistik makanan, tapi juga perlengkapan bayi, ibu hamil, melahirkan, setelah melahirkan juga. Gitu. Apalagi tadi saya dengar Mbak itu profesinya sebagai bidan. Ya, betul. Nah, mungkin Mbak meninggalkan profesinya dulu sebentar gitu pekerjaannya khusus untuk membantu warga-warga di sini. Iya, betul. Ini perlu diacungkan jempol banget Mbak. Keren banget. Masya Allah, hebat. Karena bisa menghentikan banyak orang dibandingkan untuk kepentingan sendiri. Keren banget. Masya Allah, hebat. Karena bisa menghentikan banyak orang dibandingkan untuk kepentingan sendiri. Mbak. Ini gudang logistik kita, Kak. Gitu. Jadi semua barang-barang yang dikasih sama teman-teman relawan sama semuanya ini di drop di sini gitu. Gitu. Iya, betul. Kita buka dulu deh. Iya. Wah. Jadi di sini tuh semua bantuan-bantuan dikumpulin di sini. Iya, betul. Nah, tapi kalau dari penyalurannya itu seperti apa tuh Mbak? Untuk penyalurannya kita ada tim asesmen. Jadi tim asesmen itu berfungsi untuk mendata kebutuhan dasar, kebutuhan segera yang dibutuhkan oleh pengungsi-pengungsi. Dan setelah itu biasanya malam kita evaluasi, besoknya kita distribusikan. Gitu. Jadi langsung saat itu juga ya? Betul. Ini aku lihat di sini ada baju-baju anak, terus ada lansia. Oh, ini tuh emang ada tulisan-tulisannya sampai ujung sana ya? Betul. Jadi ini untuk baju-baju kita pilah-pilah laki-laki perempuan dan sesuai usianya. Gitu. Jadi mungkin nanti kalau ada
para korban tinggal memilih nih mau bagian mananya, Ya. tinggal diambil gitu ya. Betul. Biasanya kita pilih-pilih, kita masukin di satu tempat, nanti kita bawa, kita drop. Jadi nggak yang pengungsinya ke sini. Oh gitu. Ya betul. Karena Jadi takutnya kalau datang ke sini jadi rusuh. rusuh Betul. ya. Betul. Betul. Gitu. Oh ya, masuk ini Oh, gudang ya. logistik kita. Gudang Kita logistik. ketemu sama Kak Dimas. Oh ada di sini. Assalamualaikum. Ini lagi Barang-barang. kumpulin ini donasi. Iya, kebetulan kita ada beberapa dari instansi lain itu memang sudah menyumbang untuk warga korban bencana yang di Cianjur ini, terutama di desa yang kita tempatin sekarang ini. Ini kalau aku lihat bentuknya beragam ya. Ada makanan, kemudian juga itu ada susu. Ada selimut juga, Selimut juga kebetulan. ada. Ada terpal, ada Oh, ini school juga kit. nih. Ini namanya kita sebut dengan Oh school ini kit. school kids. Oh ini ada tas gitu ya. Tas Jadi itu isinya ada di dalamnya ada buku, ada Buku. pulpen. Jadi udah lengkap semuanya Iya. ya. Masya Allah. Nah kalau di sini bagian logistiknya, Mas siapa nama? Mas Saidi. Mas Saidi. Apa tuh Mas? Kalau suka dukanya bagian logistik, makan terus apa gimana? Yo, jadi kalau ini mah emang hak yang harus dikasih yang kayak punya bencana. Kita nggak boleh ngambil hak orang lain. Wih keren. Jadi amanah banget ya. Tuh, semangat terus Mas. Siap, selalu semangat. Itu maaf, ini aku ada amanah dari teman-teman Safar RTV. Kalau gitu kita ke depan yuk, Mas Siap, Mbak. ayo. Oke. Mas Aiman, udah nyampe. Alhamdulillah. Ayo tuh kalau gitu yuk kita turunkan. Nah ini Mas Dimas bawa ini ada amanah dari teman-teman RTV yang mudah-mudahan bisa membantu sebagian para korban yang terdampak bencana. Mudah-mudahan saya yakin dan insya Allah amanah dari teman-teman logistik ya, dan juga pasti pendistribusiannya juga sesuai dengan tepat sasaran. Insya Allah ini udah nanti kita akan distribusikan sesuai dengan amanah yang telah dititipkan oleh kepada kami. Kami sangat berterima kasih atas bantuan yang sudah diberikan. Kami akan segera menyalurkan kepada pengungsi. Dan ini menjadi satu hal yang menjadi inspirasi buat kita semuanya. Kalau kita ingin menjadi seseorang yang berguna, nah bisa ikutin nih dari Mas Dimas dan Mbak Wawa langsung terjun ke dampak bencananya tanpa memikirkan diri sendiri. Wah, ini semangat terus Mas. Dan saya yakin insya Allah Mas dan Mbak semua di sini teman-teman relawan akan mendapatkan banyak berkah karena sudah langsung terjun ke masyarakat dan dirasakan sendiri oleh para masyarakat di sini. Ya. Kalau gitu saya pamit undur diri. Terima kasih banyak. Sehat-sehat terus. Ya. Salam buat relawan-relawan semuanya di sini. Semangat terus untuk kebaikan. Ya. Gitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Musibah seperti bencana alam emang sudah kehendak yang maha kuasa dan menjadi bagian dari takdir yang tidak bisa kita ubah. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa memohon ampunan dan juga saling menolong terhadap sesama. Semoga kisah hari ini mampu membuat kita tetap bisa bersyukur dan tidak pernah lelah menolong sesama semampu kita bagaimanapun kondisinya. Saya Aiman Riki pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.